To come back to your question, if they can qualify for the World Cup, of course, why not? Supporter Curaçao ingatkan PSSI bongkar sosok Patrick Kluivert. Anak asuh Sintayong ancam bongkar kelakuan PSSI. Alasan Sintayong tak tergantikan di hati pemain dan supporter Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Anak Sintayong ancam bongkar kelakuan PSSI. Putra Sintayong yakni Shin Jae-won mengungkapkan rasa kekecewaannya setelah keputusan mengejutkan yang diambil oleh PSSI untuk memecat ayahnya Sintayong. Reaksi itu disampaikan melalui kolom komentar pada unggahan terbaru akun resmi Timnas Indonesia tak lama setelah pengumuman pemecatan. Dalam komentarnya, Jae-won menegaskan bahwa ia ingin melihat sejauh mana langkah PSSI tanpa kontribusi ayahnya. Ia pun juga menekankan kekecewaannya terhadap perlakuan yang diterima oleh Sintayong selama ini. Meskipun sang pelatih sudah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir, Shin Jae-won pun tak segan untuk menyatakan bahwa ayahnya telah memberikan segalanya untuk membawa tim nasional Indonesia ke posisi yang lebih baik. Namun perlakuan yang diterima tidak mencerminkan dedikasi tersebut. Ia pun memilih untuk tidak membahas lebih dalam mengenai pengalaman pahit yang mereka alami di bawah manajemen PSSI selama ini. Tak hanya itu, Jae-won pun juga mengungkapkan melalui instastory pribadinya pertanyaan mengenai pencapaian yang diraih oleh ayahnya, terutama selama proses kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahan itu, ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh ayahnya untuk Indonesia, sambil menegaskan bahwa keluarganya tahu betul segala usaha yang telah dikeluarkan oleh Sintayong. Alasan Sintayong tak tergantikan di hati pemain dan supporter Garuda. Pertama, sosok yang humoris. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sangat keras. Ia tak segan menghukum pemain Timnas Indonesia, bahkan mencoretnya dari skuad jika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang sudah disepakati. Kendati demikian, di balik sikap tegasnya itu, Sintayong adalah sosok pria yang cukup humoris. Ia beberapa kali terlihat bercanda dengan anak asuhnya, sehingga tak heran para pemain Timnas Indonesia pun terlihat akrab dengan Sintayong. Kedua, toleransi tinggi. Sintayong termasuk pelatih luar negeri yang cepat beradaptasi dengan pemain Timnas Indonesia. Salah satunya cepat berkomunikasi saat belajar bahasa Indonesia. Sintayong sendiri sempat mengejutkan dengan memakai peci hitam sedang belajar bahasa Indonesia. Dipandu staf Timnas Indonesia, Coach Shin melafalkan kalimat selamat lebaran. Selain itu, Sintayong pun juga dikenal sebagai sosok yang memiliki toleransi tinggi dengan adat dan budaya di Indonesia. Sikap toleransi tinggi itu diperlihatkan Sintayong yang menghentikan sesi latihan Timnas U19 saat mendengar azan maghrib pada 21 Juni 2022 lalu. 3. Bawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Sintayong mampu mencetak pemain muda Indonesia yang berbakat dan berkualitas. Pada saat ini, pemain Indonesia asuhan Sintayong sudah banyak yang bermain di negara tetangga hingga luar negeri. Maka pelatih 54 tahun itu telah mendirikan ST Foundation di Indonesia untuk mendukung talenta sepak bola tanah air. Patrick Kluivert optimis Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pakar bursa transfer dunia Fabrizio Romano ikut menggambarkan terkait siapa sosok pelatih pengganti Sintayong di Timnas Indonesia. Menurut Romano, pengganti STY adalah mantan pemain Timnas Belanda yakni Patrick Kluivert. Keterangan Fabrizio Romano tak jauh berbeda dengan pernyataan Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan itu sebelumnya memang menyebut sosok baru pelatih Timnas Indonesia akan berasal dari Belanda dan mendapatkan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan dengan jangka waktu yang sama.
Romano pun juga membenarkan bahwa target utama pelatih baru timnas Indonesia nantinya adalah lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikutip dari wawancara eksklusif Kumparan beberapa waktu yang lalu, Patrick Kluivert sendiri telah mengomentari terkait visi PSSI yang menargetkan lolos Piala Dunia 2026 ini. Ia menyanjung target PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Legenda Barcelona ini pun bahkan tak ragu menyebut peluang skuad Garuda sangat terbukti. Terlebih saat ini banyak pemain keturunan Belanda yang menjadi tulang punggung tim ini. And to come back to your question, if they can qualify for the World Cup, of course, why not? Statement yang ia keluarkan 2 bulan yang lalu itu pun seolah telah menjadi kode bahwa Patrick Kluivert akan menangani tim merah putih. Untuk itu mari kita tunggu saja pembuktian pelatih yang juga dianggap sebagai legenda sepak bola dunia tersebut. Supporter Curaçao ingatkan PSSI bongkar sosok Patrick Kluivert. Selama berkarir sebagai pelatih, Patrick Kluivert baru punya pengalaman 1 kali menangani tim nasional, yaitu timnas Curaçao pada 5 Maret 2015. Hanya saja prestasinya tak bisa dibilang bagus. 5 laga dilalui Kluivert tanpa kemenangan dengan perincian 2 imbang dan 3 kali kalah. Setelah itu Curaçao meraup 3 kemenangan beruntut pada kualifikasi Piala Karibia, termasuk kemenangan telak 7-0 atas US Virgin. Total 8 laga dilahap dengan 3 kemenangan, 3 kalah dan 2 imbang. Curaçao sendiri di bawah Kluivert mencetak 17 gol dan kebobolan 9 kali. Federasi Sepak Bola Curaçao pun kembali mempercayai Kluivert sebagai pelatih sementara pada Juni 2021. Sayang, meski menang 8-0 melawan British Virgin Island, mereka tak pernah meraih kemenangan lagi, bahkan kalah 0-4 dari Bahrain sebelum akhirnya dipecat menyusul kekalahan dari Selandia Baru 4 bulan sejak dipinang. Menariknya, usai Fabrizio Romano mengumumkan Patrick Kluivert akan menangani timnas Indonesia menggantikan Sintayong, ada netizen Indonesia yang penasaran. Dia pun melontarkan pertanyaan kepada akun fanbase timnas Curaçao @CuraçaoFootballNews tentang sosok Patrick Kluivert. Akun X @OgiKicks yang notabene fans Curaçao pun lantas menjawab, dalam urusan rekrutmen dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada 2015 hanya bergabung karena dia adalah manajernya. Tapi taktiknya sangat buruk. Selama pertandingan, para pemain kami terlihat kebingungan. Dan kami meraih kemenangan melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi-profesional. Tulis akun tersebut. Hal itu seolah menjadi pengingat kepada Erick Thohir yang menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong.